Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik sehat semuanya. Ayah, bunda, sama kakak-kakak juga pada sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Kali ini Dongeng Bocah akan menampilkan cerita tentang burung hut-hut dan Nabi Sulaiman. Adik-adik pernah dengar Nabi Sulaiman kan? Itu loh, nabi yang diberikan mukjizat dari Allah berupa kemampuan berbicara dengan makhluk Allah yang lain yang dari golongan jin dan juga hewan. Makanya Nabi Sulaiman sampai-sampai punya pasukan yang istimewa. Selain dari pasukan manusia, juga ada pasukan dari golongan jin dan juga hewan. Nah, salah satu pasukan yang dari hewan itu adalah burung hut-hut. Adik-adik tahu nggak burung hut-hut itu yang bagaimana? Itu loh, burung hut-hut itu masih satu keluarga dengan burung pelatuk. Burung yang berwarna merah biru atau ada yang coklat putih, yang di kepalanya ada jambulnya. Terus dia suka bikin sarang di dalam pohon dengan cara melubangi pohon menggunakan paruhnya. Tok 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 tok. Begitu kerjaannya sampai jadi lubang, dia masuk ke dalamnya dan bersarang. Itulah burung hut-hut. Nah, adik-adik, begini cerita selengkapnya. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya. Ada yang tadi kan manusia, terus ada apa lagi? Jin dan hewan. Nah, ternyata pada saat lagi dikumpulin itu ada satu yang tidak kelihatan, yaitu burung hut-hut. Rupanya burung hut-hut ini pergi meninggalkan pasukan tanpa pamit. Alangkah terkejut dan marahnya sang nabi saat tahu burung hut-hut pergi meninggalkan pasukan tanpa pamit. Nabi Sulaiman pun mengancam akan memberikan hukuman yang berat kepada burung hut-hut saat ia kembali nanti. Tahu nggak hukumannya berupa apa, adik-adik? Hukumannya itu bulunya burung hut-hut akan dicabuti sampai dia nggak bisa terbang. Bahkan bisa juga dikasih hukuman yang paling berat, yaitu disembelih. Tapi kalau ternyata nanti burung hut-hut bisa menjelaskan dengan benar alasan kepergiannya, maka ia akan diampuni. Nah, akhirnya beberapa saat kemudian burung hut-hut datang ke hadapan Nabi Sulaiman. Nggak langsung dihukum dong, ditanya dulu dari mana, kenapa nggak pamit. Lalu burung hut-hut pun menjelaskan alasan kepergiannya yang tanpa pamit itu. Ampun Baginda, hamba meninggalkan pasukan tanpa pamit. Hamba mohon maaf. Tapi hamba membawa berita yang penting yang Baginda belum mengetahuinya. Lalu Nabi Sulaiman menanyakan tentang berita tersebut dan burung hut-hut pun langsung menjelaskannya. Baik Baginda, hamba ceritakan.
ceritakan selengkapnya. Hamba tadi telah terbang ribuan kilometer ke sebuah negeri yang bernama negeri Sabah. Baginda, negeri Sabah adalah negeri yang makmur yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balkis. Tapi Baginda, yang membuat hamba sedih karena Ratu Balkis dan rakyatnya tidak menyembah Allah. Mereka malah menyembahnya matahari. Nah adik-adik, ternyata Nabi Sulaiman tidak langsung percaya begitu saja dengan ceritanya si burung hut-hut tadi. Maka untuk membuktikannya, Nabi Sulaiman memberi tugas kepada burung hut-hut mengantarkan surat kepada Ratu Balkis yang isinya seruan dakwah atau mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya burung hut-hut dengan ikhlas kembali terbang menempuh perjalanan yang sangat jauh menuju negeri Sabah. Singkat cerita, setelah surat diterima Ratu Balkis, burung hut-hut lalu menunggu, memastikan surat Nabi Sulaiman tadi dibaca oleh Ratu Balkis. Dan burung hut-hut menunggu reaksi Ratu Balkis setelah membaca surat Nabi Sulaiman. Waktu itu para penasehat merasa marah kepada surat Nabi Sulaiman itu karena mengajak menyembah Allah, padahal mereka kan menyembahnya matahari. Tapi Ratu Balkis dengan tenang menyampaikan kepada para pengawalnya tadi, para penasehatnya untuk tidak marah-marah. Singkat cerita biar nggak lama-lama ya. Singkat cerita, Ratu Balkisnya alhamdulillah mendapat hidayah dan menerima seruan dakwah Nabi Sulaiman untuk mengikuti menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, itulah peranan burung hut-hut dalam penerimaan hidayahnya Ratu Balkis menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik merasa iri gak sih pada burung hut-hut? Kang Murdi aja iri loh sama burung hut-hut. Loh, irinya kenapa Kang Murdi? Irinya ya, pertama, hut-hut itu kan hanya seekor burung. Tapi dia itu bisa ya merasa sedih melihat ada sesuatu yang tidak benar. Yaitu sewaktu burung hut-hut mengetahui Ratu Balkis dan rakyatnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Burung hut-hut langsung sedih. Nah, itu yang pertama yang bikin Kang Murdi ngiri. Yang kedua, burung hut-hut itu juga dengan rela dan ikhlas melaksanakan perintah Nabi Sulaiman untuk kembali ke negeri Sabah. Padahal tempatnya itu kan sangat jauh adik-adik, ribuan kilometer. Cuacanya juga di sana itu panas. Ya Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita burung hut-hut dan Nabi Sulaiman tadi. Ya adik-adik ya. Cerita kali ini sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kang Murdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.